Salam, bersyukur bisa berjumpa kembali dalam berita hidup baru New Life News NLN yang ke-104. Dan malam hari ini adalah malam yang akan bicara tentang mengapa jalannya hanya oleh Yesus kita bisa diselamatkan. Ini sangat penting karena supaya tidak ada keraguan ketika kita percaya Yesus, kita tidak punya keraguan sama sekali bahwa benar hanya oleh Yesus saja kita bisa diselamatkan. Hanya oleh Yesus satu-satunya. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, mari siapkan hati kita, sungguh-sungguh kita bisa untuk menerima kebenaran firman. Sebelumnya mari kita nyanyi Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Oh, akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Oh, akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah terang yang menerangi jalan kami untuk kami bisa mendapat jalan yang benar, jalan yang hidup. Karena itu melalui firman-Mu malam hari ini akan menolong semua kami bisa mengerti bahwa mengapa hanya oleh Yesus kami bisa diselamatkan. Mari Engkau bukakan kebenaran ini bagi setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh tidak punya keraguan bahwa benar hanya oleh Yesus satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya juru selamat. Bekerjalah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, segala kegelapan yang ingin mencuri firman, patahkanlah dalam nama Yesus. Dan kami mau sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam Injil bagian yang pertama, kedua, dan ketiga, kita sudah bicara tentang alasan mengapa manusia tidak berbahagia karena pisah dari Tuhan. Lalu manusia yang pisah dari Tuhan itu kenapa tidak bisa
kembali lagi alasannya ketemu Tuhan. Karena caranya dari manusia dan cara di dunia ini tidak bisa. Harus cara dari Tuhan. Dan Injil bagian yang keempat kita sudah bicara tentang cara, Injil yang bagian yang ketiga kita sudah bicara tentang bagaimana cara bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan yang datang menyelamatkan manusia di dalam Yesus. Nah, hari ini kita harus mengerti lebih dalam lagi mengapa jalannya hanya oleh Yesus kita bisa diselamatkan. Hanya oleh Yesus, hanya. Kata hanya inilah yang harus kita menjadi pegangan kita yang kuat, supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh apapun ajaran, apapun tanggapan. Tetapi yang paling penting kita tahu bahwa hanya oleh Yesus. Ayatnya mari kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah, yaitu Yesus Kristus, menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi kita melihat dari 1 Yohanes 3 ayat 8 ini bahwa hanya anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang menyatakan diri untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saudara harus tahu perbuatan iblis yang akan dihancurkan total oleh Tuhan adalah perbuatan iblis yang merebut manusia, membawa kepada kebinasaan. Dan Yesus datang untuk menyelesaikan perbuatan iblis itu, yang ingin membawa semua manusia kepada kebinasaan kekal. Tetapi oleh Yesus semuanya bisa dipulihkan kembali, diselamatkan. Nah, karena itu mengapa jalannya hanya oleh Yesus kita bisa diselamatkan, ini sangat penting untuk kita mengerti dan kita mengenalnya. Karena ada banyak orang berpikir bahwa berbeda pemikirannya antara kehidupan dan keselamatan. Apa yang dimaksud dengan kehidupan? Kehidupan kita di dunia ini semua hampir sama. Mau orang kaya, orang miskin, beragama, semua kehidupannya itu hampir sama. Karena kita berasal dari satu nenek moyang yang sama sebenarnya. Kalau kita tarik semuanya datangnya dari Adam. Dan karena itu kehidupan kita semua sama. Apa yang sama saudara harus tahu? Sama-sama berpikir mungkin agama itu sama. Itu sudah sering. Dan berpikir kalau berbuat baik itu tujuan yang bisa menyelamatkan, atau beragama yang sebenarnya bisa memulihkan. Bahkan cara-cara yang ditawarkan di dalam kehidupan itu bukanlah sesuatu yang akan menyelamatkan. Karena penyelamatan itu sendiri sebenarnya datang dari Yesus. Siapa yang bisa membinasakan iblis? Kalau kita mau pertanyakan, tidak mungkin manusia. Karena manusia pertama saja sudah kalah. Mana mungkin manusia yang lahir dari manusia yang kalah lawan iblis, dan dibuang dari Taman Eden dan dikutuk, dan mengalami segala keterpisahan dengan Allah. Mana mungkin bisa menang lawan iblis lagi? Karena semua keturunan dari Adam pasti otomatis kalah. Karena itu hanya anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang sama dengan Allah, yang bisa mengalahkan iblis. Dan saya mau kita mengerti bahwa inilah yang kita harus renungkan, kita harus ketemu. Kalau bukan Yesus yang membinasakan perbuatan-perbuatan iblis,
maka selamanya manusia akan tetap terikat oleh iblis, terikat oleh dosa, dan harus terpisah dengan Tuhan selamanya, dan harus binasa kekal di neraka. Nah, karena itu jangan salah mengerti, dipikir bahwa semua kehidupan yang dari cara manusia itu bisa membawa kita mencapai keselamatan. Itulah yang seringkali kelirunya. Kita butuh juru selamat, kita butuh Yesus Kristus yang adalah anak Allah untuk membebaskan kita, membinasakan, menghancurkan, mengalahkan perbuatan-perbuatan iblis dalam hidup kita. Jadi ini ayat yang sangat keras, saudara. Siapa yang bisa mengalahkan iblis, dialah yang bisa menyelamatkan kita. Dan itu adalah Allah sendiri. Dan itu adalah Tuhan. Karena tidak mungkin manusia biasa bisa menang lawan iblis. Belum pernah ada. Kecuali di dalam nama Yesus. Kecuali di dalam kekuatan Yesus kita bisa usir setan. Dan Alkitab mencatat dengan jelas di dalam Markus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Demi nama siapa? Dengan nama Yesus yang sudah menang. Yesus yang sudah mengalahkan setan. Maka dengan menang atas setan, kita bisa menikmati kehidupan yang harmonis dengan Allah, dengan Tuhan. Dan kita bisa menikmati segala yang terbaik. Kemenangan atas setan ini sangat penting untuk kita dapatkan. Karena kalau kita tidak menang melawan setan, hidup kita ini akan hancur total. Akan gagal total. Dan itu hanya bisa diterima dari Yesus yang melakukan kemenangan itu. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, Injil bagian keempat ini sangat penting. Sehingga saudara tidak mencari jawaban lain. Saya bisa selamat dengan ini, dengan ini, dengan itu. Tidak. Tidak ada penyelamatan yang lain, saudara. Di dalam Alkitab, di dalam kitab suci ini dari Tuhan, penyelamatan itu tetap satu. Supaya manusia tidak bingung. Dan supaya manusia bisa menerima jalan yang satu-satunya itu. Dan bisa memperoleh kemenangan. Kita bersyukur kita diberi jalan yang bisa menghancurkan kuasa kegelapan. Jadi poin ini sangat penting untuk kita. Jadi Injil bagian keempat ini akan membuat iman saudara dan saya akan tidak lagi pegang keyakinan yang keliru. Bahwa benar hanya Yesus yang kita perlukan untuk menjawab persoalan kegelapan yang mengganggu. Saudara, beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, saya pernah diganggu oleh kuasa kegelapan. Tetapi hanya dengan perkataan firman dari Tuhan, setan itu pergi dengan cepat, lari, dan tidak berani lagi. Artinya, jawaban itu sudah saya temukan. Bahwa di dalam Yesus segala setan. Bahkan Yesus pernah mengusir 2000 setan sekaligus dalam satu orang di Gerasa. Banyak contoh di dalam Alkitab setan yang diusir dari orang yang bisu dan tuli. Orang-orang yang kerasukan. Mereka semua dilepaskan dari setan hanya dengan perkataan Yesus. Bahkan murid-murid Yesus juga, Paulus, Petrus, semua bisa mengusir setan demi nama Yesus. Yang jelasnya bukan kekuatan Petrus,
Yang jelasnya bukan kekuatan Paulus, tapi kekuatan Yesus yang ada di dalam mereka. Itulah yang membuat mereka berkemenangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau hari ini saudara masih takut diganggu setan atau ketakutan, kembali kepada ayat ini. Jangan takut. Di dalam Yesus, kecuali saudara tidak ada Yesus, saya pastikan saudara akan tetap takut. Saudara akan tetap cemas, khawatir, karena saudara tidak punya perlindungan apapun. Di dalam Yesuslah kita punya perlindungan yang sempurna dan kemenangan yang sempurna. Karena itu, benar hanya Yesus yang bisa menghancurkan itu. Perbuatan iblis yang membawa kita kepada ikatan dosa, itu juga bisa dilepaskan. Saudara, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus sungguh-sungguh. Iblis akan dihancurkan di dalam hidup saudara. Dan kalau saudara juga panggil, minta hamba Tuhan atau siapapun bantu berdoa untuk saudara dalam nama Yesus. Mungkin saudara yang terikat kegelapan, terikat oleh jimat-jimat, terikat oleh penyembahan berhala. Di dalam nama Yesus saudara bisa dilepaskan, dibebaskan, dan kegelapan itu bisa dihancurkan. Karena Tuhan sudah bilang, Anak Allah Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Datang, mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat, bahkan mengirim Roh Kudus. Itu adalah satu paket untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis dan menyelamatkan saya dan saudara. Karena itu pegang baik-baik nama Yesus. Jadi hanya satu pribadi ini yang punya kuasa menang atas setan. Berarti dialah Tuhan. Dan dialah yang bisa menyatakan diri untuk menyelamatkan saya dan saudara. Datang sebagai manusia. Saudara tidak usah ragu. Yesus yang datang sebagai manusia, karena itu dia disebut anak Allah. Bukan Allah beranak, tetapi anak Allah karena dia menjadi manusia. Supaya bisa mati bayar dosa saya dan saudara di dalam tubuhnya yang tidak berdosa. Dan disitulah kita bisa mengerti segala keselamatan itu. Jadi hanya oleh Yesus, saudara tidak usah cari di tempat lain. Mau cari apapun di tempat lain, baca apapun di tempat lain, tidak ada yang bisa menjamin saya dan saudara bisa diselamatkan. Jadi penyelamatan yang Tuhan Yesus kerjakan bagi saya dan saudara adalah penyelamatan yang sempurna. Amin. Karena itu bersukacitalah bahwa kita bisa mendapat jawaban untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Berapa banyak perbuatan iblis mencengkram hidup saya dan saudara. Anak Allah, Yesus Kristus, akan memampukan kita menang atas segala gangguan, cengkraman setan yang mengganggu. Dan karena itu saudara yang diberkati Tuhan, hanya oleh Yesus saja kita bisa mendapat keselamatan dari segala pekerjaan setan. Amin. Kalau saudara sudah bebas dari segala gangguan setan, bisa menang, hidup kita akan penuh dengan ketenangan, damai sejahtera. Karena sesungguhnya setanlah yang membuat kita tidak bisa tenang, tidak bisa damai sejahtera. Yang memberi segala intimidasi, yang memberi segala gangguan, yang memberi segala musibah, yang memberi segala yang tidak baik dalam hidup saya dan saudara. Dan kalau kita bisa patahkan itu di dalam nama Yesus, maka kita bisa mengalami ketenangan yang luar biasa. Karena itu, jangan sia-siakan waktu ini, kesempatan ini.
Setan juga mengganggu kita, memberi kita sakit penyakit juga. Setan juga mengganggu kita untuk memberi kita keterikatan. Setan juga mengganggu kita untuk terlebih kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kita pegang bukan hanya Yesus, sehingga dia gampang mengalahkan kita. Dia gampang mengganggu kita terus menerus. Tetapi di dalam Yesus baru kita bisa menikmati satu kemenangan yang sempurna. Terserah saudara, apakah mau mengakui hanya Yesus jawabannya. Hanya Yesus yang bisa membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kalau saudara tidak mengakuinya, saudara tidak bisa terlepas. Karena saya pastikan tidak ada cara yang lain untuk bisa menang melawan kegelapan. Saudara akan tetap kalah kalau tidak bersama Yesus. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Lagu itu kan, bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada kemenangan. Iblis dihancurkan. Semua dari kegelapan itu hanya takut di dalam nama Yesus saja. Karena itu tidak boleh kita tidak mengerti hal ini. Dan keselamatan itu sangat sempurna. Jadi hanya Yesus yang bisa lepaskan dari dosa, setan, dan neraka. Inilah keselamatan. Ketika dosa diselesaikan, kita layak ketemu Tuhan. Ketika setan diselesaikan, kita layak ketemu Tuhan. Ketika neraka tidak lagi menjadi bagian hidup kita, kita layak sampai ke surga. Karena itu yang bisa melakukan ketiga hal ini hanya Yesus seorang saja. Hanya Yesus yang adalah Allah sejati, manusia sejati. Karena itu buka hati saudara. Kalau saudara mau terlepas dari segala gangguan, terimalah Yesus. Nah, karena itu saya akan berdoa malam hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sekarang belum bisa menyaksikan, bahkan nanti akan menyaksikannya. Saudara akan sangat dikuatkan. Dan kalau ada kegelapan yang mengganggu saudara, mari berdoa bersama-sama. Kegelapan yang membawa saudara untuk mengalami sakit penyakit, segala gangguan juga bisa dipatahkan. Terlebih kegelapan yang menutupi untuk saudara tidak menerima Yesus sebagai jawaban, harus dipatahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa, kiranya Engkau menjamah setiap kami supaya kami bisa mengerti hanya oleh Yesus saja kami bisa dapat jalan keselamatan. Biarlah kami lewat kebenaran ini tidak mencari jalan yang lain, karena hanya Engkaulah yang bisa membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Perbuatan iblis yang mau mengikat kami terus-menerus dengan dosa. Perbuatan iblis yang mau membawa segala kutuk, musibah, sakit, penyakit kepada kami. Perbuatan iblis yang ingin membuat kami tidak mengenal jalan keselamatan dari Tuhan. Kami mau usir, patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah sekarang, barang siapapun yang menyaksikan ini dan berdoa, memanggil namamu Yesus, masuklah di dalam saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Maka orang itu bisa mengalami kelepasan dari segala dosa, setan, dan neraka. Dan orang itu akan mengalami jawaban yang benar, bahwa hanya oleh Yesus perbuatan-perbuatan iblis bisa dibinasakan dari hidupnya. Karena itu hamba berdoa, jadilah kebenaran Injil bagian keempat ini. Mengapa hanya oleh Yesus jalan kami bisa diselamatkan, hanya satu-satunya, karena hanya Yesuslah yang sudah terbukti menjadi pemenang atas kegelapan, sudah menginjak kuasa kegelapan, kepala dari iblis.
Karena itu kami percaya. Kami perintahkan segala gangguan yang mengganggu kami pergi dalam nama Yesus. Ya, gangguan yang mau mengganggu rumah tangga kami, daerah kami, gereja Tuhan, pergi dalam nama Yesus. Mengganggu dunia ini, pergi dalam nama Yesus. Terima kasih, genapilah firman-Mu, bahwa kami akan hidup di dalam kemenangan. Anak Allah yang sudah menyatakan diri sebagai pemenang, membinasakan iblis, otomatis kami mengalami kemenangan sempurna. Dan hamba berdoa, kiranya mereka yang berdoa sungguh-sungguh seperti doa yang hamba ucapkan, mereka akan mengalami kekuatan baru, ciptaan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan lagi merasa bahwa saya masih kalah, tapi bersukacitalah karena jawaban dari Tuhan menyatakan, Yesus menyatakan dirinya, supaya kita sudah punya jaminan kemenangan atas segala kuasa iblis. Dan saya percaya saudara menjadi orang-orang yang akan terus dipulihkan, dimenangkan dari hari ke hari, menjadi seperti yang Yesus mau. Amin. Sampai jumpa dalam berita hidup baru di besok hari, di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam.